Halo semua, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang pengenalan page layout pada Microsoft Excel. Oke, kita masuk saja ke pengertiannya. Nah, jadi fungsi page layout pada Microsoft Excel ini yaitu mengatur tema, halaman, mengubah skala, tampilan lembar kerja, dan menata posisi objek. Nah, menu page layout pada Microsoft Excel ini terdiri dari 5 grup atau 5 bagian. Antara lain ada themes, page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Lalu apa fungsi menu page layout pada Microsoft Excel? Nah, yang pertama adalah mengatur tema dokumen Excel atau themes. Yang kedua, mengatur halaman sebelum di print meliputi area, margin, ukuran kertas, dan sebagainya, yaitu the page setup. Yang ketiga, menentukan skala tampilan jendela di Microsoft Excel, itu scale to fit. Yang keempat, menampilkan dan menyembunyikan format kertas seperti grid line dan heading, itu di sheet option. Dan yang kelima, menata posisi objek terhadap objek lain, yaitu arrange. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu ada theme Excel. Nah, di grup theme ini atau tema, nah dalam ini termasuk dalam menu page layout di Microsoft Excel, yaitu sebuah fitur atau perintah yang memiliki fungsi untuk mengubah gaya dokumen seperti font atau teks, warna, dan efek. Nah, theme ini juga ada di Microsoft Word, jadi kira-kira dia sama lah. Nah, yang theme ini dimana mendapatkan pilihan yang telah disediakan dengan warna, font, dan efek yang telah ditentukan. Itu bagian themes. Nah, yang color untuk mengubah warna apabila kurang sesuai. Font itu digunakan untuk mengubah jenis tulisan seperti Arial ke Times Normal dan lain-lain. Nah, sedangkan efek itu tampilan visual effect dari objek-objek yang terdapat pada lembar kerja tersebut. Nah, yang themes ini juga kita temui juga di Microsoft Word, jadi kira-kira samalah fungsinya. Lalu selanjutnya ada page setup Microsoft Excel. Nah, pada menu page layout Microsoft Excel ini, perintah page setup adalah sebuah pengaturan lengkap pemformatan halaman dan memiliki fungsi untuk mengatur margin, orientasi, ukuran kertas, area print, membagi halaman, dan menentukan judul yang akan terus muncul pada setiap halaman yang akan kita cetak. Nah, di sini ada gambarnya. Kita akan lihat bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada margin. Nih, kalian bisa lihat gambarnya. Jadi margin ini fungsinya untuk mengatur jarak atau lebar tepi kertas terhadap objek berupa tulisan dalam dokumen Microsoft Excel. Nah, umumnya untuk menyesuaikan isi dari dokumen, ukurannya akan menyesuaikan. Jadi dia kan di kertas itu ada batasnya, ibaratnya batas kosongnya lah. Ketika kita ngeprint antara batas kosong dengan dokumen kita atau tabel kita. Nah, di margin inilah kita bisa mengaturnya. Jadi jaraknya bisa lebar atau jaraknya tipis. Ibaratnya jarak yang kosong itu, jarak yang kosong di kertas itu bisa sangat kecil. Nah, kita bisa ngaturnya di bagian margin. Sedangkan orientation ini ada perintah untuk mengatur posisi kertas yang akan dicetak, mau vertikal, tegak, maupun horizontal. Ini juga ada juga di Microsoft Word, jadi dia sama aja. Ini kita percepat sedikit. Size ini untuk mengatur ukuran, mau ke ukuran A4, F4, dan lain-lain. Nah, di print area ini mungkin yang bedanya kalau dibandingkan dengan Microsoft Word. Di Microsoft Excel ada print area, ini gunanya untuk kita
akan seleksi atau memilih area mana yang akan kita ngeprint. Nah, seperti itu. Jadi di Excel ada perintah seperti itu. Misalnya ada beberapa tabel, ada 10 tabel lah di Microsoft Excel kita. Kita ingin ngeprintnya tabel 1 sampai 5 saja. Jadi kita blok, kalau kita pilih area ini, maka dia akan ngeprint di bagian itu saja. Nah, break ini juga sama seperti yang di Microsoft Excel untuk append halaman baru atau membagi kertas. Ada background. Nah, kita juga bisa masukkan background di halaman Microsoft Excel kita. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu, ada backgroundnya. Nah, sekarang ada print title. Ini adalah sebuah perintah dalam grup page setup Excel yang berfungsi utamanya untuk mengatur baris maupun kolom tertentu agar selalu muncul pada setiap halaman yang ingin kita cetak. Contohnya nih ya, penggunaan pada nama atau judul, kepala tabel seperti baris, nomor, nama keterangan dan lain. Jadi yang kepalanya itu dia tetap, yang isi yang bawahnya itu yang berganti-ganti. Seperti itulah, title-nya itu tetap saat kita mau ngeprint, tapi yang isi bawah itu, isi tabelnya itu bisa berganti-ganti. Misalnya tabel 1, tabel 2, tabel 3, isinya yang berbeda tapi title-nya sama. Seperti itu. Lanjut ada scale to fit. Nah, grup scale to fit dalam menu page layout Microsoft Excel ini adalah sebuah perintah fungsi utamanya untuk mengatur besarnya skala isi dokumen, seperti memperbesar agar menyesuaikan besarnya dengan kertas sehingga tidak ada ruang kosong yang sia-sia. Nah, jadi misalnya kita ingin ngeprint tapi kok dia banyak ruang kosong ya, kita ingin memperbesarkan. Nah, kalian tinggikan aja scale-nya itu ya, dari 100%. Kalian bisa naikkan dari 110, 200 berkali lipat gitu nanti. Atau juga misalnya kalian mau ngeprint tapi tabelnya gimana kok terpotong, nah di bagian scale ini kalian turunkan. Jadi ketika kalian ngeprint, kalian susun papernya, orientationnya. Nah, tapi kok karena mungkin tabel terlalu banyak, kopi apa yang terpotong ya saat ngeprint. Nah, kalian bisa menurunkan scale-nya. Jadi kalian turunkan misal 75% atau 80%. Nah, nanti kalian lihat di print preview, udah pas. Nah, baru kalian bisa ngeprint. Lalu ada sheet option. Fitur sheet option ini memiliki fungsi untuk mengatur tampilan lembar kerja atau worksheet pada saat pengerjaan. Nah, jadi ada 3. Yang pertama ada sheet right to left. Ini merupakan fitur untuk mengatur dari mana dokumen tersebut dimulai. Nah, apakah dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, kalau kanan ke kiri itu ibaratnya itu yang bahasa Arab ya. Nah, dia mulai dari kanan ke kiri. Kalau kita biasanya dari kiri ke kanan. Lalu ada grid line. Itu fungsinya untuk melihat kan ada view, ada print. Nah, ketika kita pencet view, yang kotak-kotak di Microsoft Excel itu kan ada tuh, di lembar kerja kita ada kotak-kotak. Nah, dia akan muncul. Tapi kalau kita hilangkan checklist view-nya, dia akan polos seperti kertas di Microsoft Word. Nah, itu dia. Sedangkan kalau heading itu dia akan kita hilangkan checklist view-nya itu, yang A, B, C, D, E yang di atasnya itu akan hilang. Nah, kalau kita pencet view, dia akan muncul lagi. Lalu yang terakhir ada erase. Nah, grup erase ini fungsinya adalah untuk menata objek satu pada objek lain seperti gambar, shape, dan tulisan agar menyatu dengan dokumen. Nah, itu juga sudah ada kita bahas di Microsoft Word. Jadi bring to forward berarti dia di atas. Misalnya kita ada 2 gambar, dia di atasnya. Dari gambar yang 1 di gambar 2. Nah, send to backward, misalnya gambar 2 nih di atas gambar 1, kita bisa buat dia di belakangnya. Nah, select pen juga, alik, group ini ada menyatukan, misalnya menyatukan 2 gambar atau 2 shape. Rotate ini misalnya foto kita terbalik, bisa kita rotate, bisa kita atur supaya dia posisinya bagus.
Oke, sekian dulu materi kita tentang page layout Microsoft Excel. Semoga dengan materi ini kita bisa memahami apa-apa saja fitur yang ada di page layout Microsoft Excel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.